Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama, marilah kita senantiasa panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di majelis ilmu dan insya Allah membawa keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat serta salam tidak lupa marilah kita selalu haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi akhirul zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini diakui sebagai pengikut beliau serta mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang terhormat Romo Kiai Haji Abdul Aziz Sarjana Ekonomi, yang terhormat pengurus Masjid Az-Zaini, yang kami hormati Romo Kiai Bapak Kiai dan Ibu Nyai, yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Az-Zaini. Baik, sebelum kegiatan pada hari ini dimulai, untuk menambah keberkahan serta kemuliaan pada kegiatan hari ini, mari kita awali membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, mari langsung saja kita simak bersama-sama tausiah-tausiah serta siraman-siraman ilmu yang diberikan oleh guru kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun yang kita miliki di muka bumi, kita miliki harta, kendaraan, keluarga, anak, istri, suami, semua kita miliki. Tapi jikalau kita tidak mendapatkan cintanya Allah, berarti kita tidak memiliki apapun, sebuah kerugian. Namun sebaliknya, bila kita tidak memiliki apa-apa, rumah pun kontrak, kendaraan pinjam, yang keluarga juga masih sederhana kehidupannya, tapi satu hal, kita memiliki Allah, kita memiliki cintanya Allah, berarti kita telah memiliki segala-galanya. Oke, baik. Orang ngasih belum tentu sayang. Betul? Orang sayang mesti ngasih. Dan tidak semua orang yang disayang Allah itu dikasih. Karena sayangnya Allah, maka Allah menunda pemberiannya. Kenapa? Karena akan mencelakakan dia kalau dia diberi. Maka bukan berarti orang disayang itu semua dikasih, tidak. Karena saking sayangnya maka ditunda pemberiannya. Jelas? Maka hidup itu untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk meraih cinta jamaah sekalian, kenal dulu atau cinta dulu? Hah? Kenal dulu. Kenal dulu. Jadi diantaranya cinta itu apa? Bicara cinta itu kan bicara ingat. 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 Ingat dulu apa kenal dulu? Ingat. Ingat dulu. Kenal dulu baru ingat. Betul? Oke. Baik, jamaah sekalian. Ingat itu bahasa Arabnya apa? Zikir. Ingat Allah bahasa Arabnya apa? Zikrullah. Baik, jamaah sekalian, saya ingin tanya, berarti ketika cinta itu kan bicara ingat, betul? Iya, baik.
Jamaah sekalian, saya ingin tanya, orang yang cerdas itu, cerdas, pintar itu pada IQ-nya atau pada ingatannya? IQ apa ingatan? IQ. Orang kaya itu, jamaah sekalian, ya kan? Maaf, ya kan? Oke. Orang kaya itu pada uangnya atau pada ingatannya? Orang kaya, sugih. Hah? Uang. Baik. Apalah artinya cerdas, IQ-nya tinggi, uangnya banyak, tapi hilang ingatan? Kenapa orang gila itu sehat? Nggak punya dendam, nggak punya iri, nggak punya dengki, betul nggak? Nggak punya marah, sehat. Baik, jamaah sekalian, kan? Mana yang utama, ingat apa sehat? Ingatan. Orang di rumah sakit jiwa itu bermasalah hatinya atau bermasalah ingatannya? Ingatannya. Ini bermasalah. Jelas? Maka jamaah sekalian, suatu saat saya jadi teman, ya kan, ada orang gila di rumah sakit Menur di Surabaya, bikin kopi panas, ambil dari sakunya, diawasi sama petugasnya, orang baru masuk. Apa? Paracetamol obat apa? Turunan panas. Paracetamol itu dimasukin ke kopi, diaduk, ditanya petugasnya, apa cak? Untuk apa cak? Iya mas, biar cepet adem. Logikanya bener ndak? Bener ndak? Pertanyaan saya, yang salah itu yang jawab apa yang nanya? Hah? Yang jawab apa yang nanya jemaah? Yang kenapa yang jawab salah? Wes ngerti. Takon mane. Ya jangan tanya. Ya, oke, baik. Nah, jamaah sekalian, hilang ingatan berarti tiada kehidupan. Betul? Betul? Maka arti kehidupan sebenarnya apa? Apa arti kehidupan sebenarnya? Arti kehidupan sebenarnya apa? Untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita lupa. Ngapain? Ingat. Kenapa? Jamaah sekalian, anak yang ingat orang tua bisa disebut anak yang bersyukur enggak? Anak yang melupakan orang tuanya bisa dikategorikan anak durhaka enggak? Jamaah, bener enggak? Anak yang ingat orang tua, anak yang bersyukur. Sepakat? Anak yang melupakan orang tua disebut anak durhaka. Sepakat enggak? Bayangkan enggak? Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi Rasulullah, apa katanya? Jamaah sekalian, innaka ma dzakartani syakartani wa idza ma nasitani kafartani. Wahai anak Adam, selama engkau ingat aku, engkau telah mensyukuri aku. Tapi kalau engkau melupakan aku, sungguh engkau telah mendurhakai aku. Masya Allah. Hari ini banyak orang yang durhaka sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ingat nikmatnya, tidak ada rasa syukur sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu tidak harus tunggu sukses, tidak harus sungguh bahagia. Ya, bahagia baru syukur jarang. Justru karena bersyukur itulah kita bisa hidup bahagia. Hari ini banyak orang membaca bacaan sholat tapi nggak sholat. Hari ini banyak orang yang berzikir, membaca bacaan zikir tapi nggak berzikir. Padahal jamaah sekalian, ya, ibadah ini jamaah sekalian selalu diawali oleh kata ingat, ya kan? Nah, ya kan? Wadhakaris marabbihi fashollah, dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Berarti SOP-nya satu langkah sebelum sholat apa dulu? Ingat dulu.
Zikir dulu. Kita kan habis sholat baru zikir. Seharusnya zikir dulu baru sholat. Aqimis sholat dari zikri, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk ingat aku. Terakhir sholat selesai, fa idza qara'tumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Maka bila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, duduk, baring. Disuruh apa? Setelah, kapan kita boleh lepas daripada ingat Allah? Jamaah, ingat baik-baik. Semua ibadah itu ada jedanya. Tadi sholat subuh, nunggu duhur kan? Ada jedanya. Ada? Oke. Habis duhur nanti ada jeda lagi nggak sampai asar? Ada. Semua ibadah jedanya. Puasa Ramadan tahun lalu, tunggu Ramadan tahun ini kan? Nah, jamaah sekalian, kebanyakan kita apa? Kita lihat, jamaah sekalian, ini saya ambil TikTok. Bagaimana seorang dukun, ini dukun santet, tobat, ya kan? Apa yang ternyata orang yang sholat masih bisa kena santet, masih bisa. Apa sebabnya? Karena ingatannya kemana-mana. Oke. Sholat, pikiran hatinya kemana-mana. Pertanyaannya, mengapa ingatannya kemana-mana? Karena tidak ingat Allah. Selesai. Oke, jamaah, ya, 3 tambah 3 udah, jangan dijawab, diingat. Sudah. 3 tambah 3 sudah, bagi 2 sudah. Oke, tambah 5 sudah, tambah 2 kurangi 1 tambah 2 udah berapa? Saya tidak tanya jawabannya. Pertanyaan saya tadi, sempat nggak ingatannya kemana-mana? Kemana-mana? Kenapa tidak? Karena diingat ikatannya kepada perkalian, penjumlahan. Kenapa nggak kabur? Karena ingatannya diikat. Iya kan? Mikir yang lain enggak, kenapa? Diikat. Kita ibadah ini nggak pernah mengikat kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, makanya ya alladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hei orang beriman, janganlah kamu dekati sholat. La taqrabus sholata ini jamaah sekalian, ya kan? Ini kalimat larangan, nahi, larang, sama dengan derajatnya la taqrabu malal yatim. Jangan kau dekati harta anak yatim, apalagi makannya. Sama dengan Allah kepada Nabi Adam, la taqraba hadis sajarah. Jangan engkau dekati buah pohon khuldi itu. La taqrabu sholata, jangan dekati sholat, apalagi la taqrabu zina, jangan dekati zina, apalagi la taqrabu zina, jangan dekati zina, apalagi zina. Dekati nggak boleh. La taqrabu sholata, jangan dekati sholat, apalagi lanjut. Kok diem? Apalagi sholat. Loh, larangannya Ustadz keras. Kenapa? Antum sukara, karena kamu dalam keadaan apa artinya mabuk? Adakah tukang preman di Ngunut sini, ikan lagi bawa botol Johnny Walker datang ke Azaini, aku sekta sholat subuh, Allah Akbar, alhamdulillah. Ada pemabok yang ingat sholat? Ada? Apa? Mabuk apa maksudnya? Hilang ingatan
ingatannya, hilang akalnya, hilang, mabok. Berarti ketika kita sedang sholat, hilang ingatan kita kepada Allah, sesungguhnya kita sedang, ternyata kita semua rata-rata pernah menjadi pemabok sholat. Pernah enggak? Jamaah jujur, pernah enggak? Pernah enggak? Orang kalau Ramadan sholat tarawih itu habis ambil air wudhu masuk ke masjid, bukan sholat tahiyatul masjid, enggak, lihat dulu papan pengumumannya, sopo ustadz teh, ya Allah ustadz iki suwe. Jadi ustadz yang bacaannya lama itu langsung dicing, wah suwe. Ada nggak di sini begitu? Nggak ada. Oh ada juga, alhamdulillah. Yang penting aku. Hatta talamu matakul, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Jamaah, pertanyaan saya, ingat dulu apa sadar dulu? Ingat dulu apa sadar dulu? Ingat dulu apa sadar dulu? Ingat dulu baru sadar. Akibat ingat anaknya di pondok, sadar belum kirim uang bulanannya. Betul? Jadi di mana ingat? Oke. Nah, jadi jamaah sekalian, ini perilaku kita. Sampai Allah mengatakan apa jamaah sekalian? Salat, begitu takbir, Allahu Akbar, habis bar semuanya bubar. Fatihahnya ingat apa? Ingat? Duit. Pas ruku ingat anak, pas sujud ingat kredit omah. Wah Allah, kita bayar BTN nih. Lagi duduk ingat makan. Akhirnya apa? Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu menipu Allah, Allah akan balas tipuan mereka. Wa idza qamu ila shalat qamu kusala, mereka berdiri dengan malas. Yuraunan nas, riya, biar manusia, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak mereka ingat Allah, kecuali sedikit. Repot jamaah, ingat Allah sedikit disebut munafik. Nggak ingat Allah sama sekali, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Lalai apa jamaah? Lalai ingatannya ke Allah, diancam neraka. Sedikit ingat Allah, munafik. Repot. Hah? Eling se apa nyebut se? Eling se baru kita ini keakean nyebut tapi ora eling. Persis awak dewe. Loh, betul enggak? Banyak nyebut tapi keeling-eling. Jadi zikir itu gerakan mengingat, bukan gerakan menyebut. Kalau zikir itu menyebut, maaf, astagfirullahaladzim, maaf. Gimana zikirnya yang orang takdirkan orang itu bisu? Ya bawang bisu zikirnya piye? Ayo, orang bisu suruh zikir gimana? Pakai zikir itu gerakan mengingat, bukan menyebut. Menyebut itu sedikit, makanya zikir perkataan Arab yang berarti ingat, ya kan? Ini pendapat dalam buku zikir ibadah yang salah artikan. Zikir itu ingat, ada kalian diartikan dengan sebut. Kebanyakannya setiap kali lafaz zikir sebut sama. Dalam Al-Quran atau hadis lebih bermaksud kepada ingat. Jamaah, zikir di kamar mandi boleh nggak? Loh, boleh zikir kamar mandi boleh? Nggak boleh zikir piye sih? Zikir di kamar mandi boleh? Ya nggak boleh? Nyebut. Oke. Ya. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah berkata, zikir dengan hati disyariatkan setiap saat. Coba, zikir dengan hati disyariatkan setiap saat, dan di setiap tempat, termasuk kamar mandi. Nggak boleh putus-putus ya zikir. Setiap saat, di setiap tempat, zikir. Iya, ngapain? Syariat, disyariatkan, ya kan?
Yang dimakruhkan di kamar mandi dan tempat kotor semisalnya adalah berzikir dengan lisan. Kenapa? Karena dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh nyebut nama Allah di kamar mandi. Tapi ingat boleh? Di kamar mandi? Boleh? Boleh. Daripada menghayal, ayo, banyak orang yang menghayal di kamar mandi. Nah, jamaah sekalian, hati adalah tempat mengingat ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman, hati mereka menjadi tentram dengan orang beriman, hati mereka menjadi tentram dengan ingat Allah. Jamaah saya tanya, ingat Allah itu pakai apa? Berarti pakai apa nih? Hati. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Diulangi lagi sebagai ta'kid, penguatan. Ulang dua kalimat ini sebagai peringatan, sebagai kesungguhan. Ingatlah, hanya dengan ingat Allah hati menjadi tentram. Jamaah, di mana tempat hati yang untuk ingat Allah itu di mana tempatnya? Saya tanya, tempatnya yang di mana? Di sini apa di sini? Jamaah, ingat Allah itu di mana tempatnya? Ya, hati tentram dengan ingat Allah. Di mana tempatnya hati yang tentram ingat Allah itu? Di mana tempatnya? Ya, hati yang mana? Di sini apa yang di sini? Pakai apa? Ini apa ini? Bapak ingat istri pakai ini? Pak, ini tempat ingat ya? Hah? Iya, tempat ingat. Oh, iki apa iki, Pak? Oh, iki, oh iya. Mikir, paham apa di sini? Ini? Ya. Afala tazakkarun, afala tafakkarun, afala ta'qilun, afala tasmaun, afala tubsirun. Di sini apa di sini? Hah? Di mana? Tempat ingat, tempat mikir, dapat tunjuk, paham itu di mana? Di inilah namanya hati ruhani, hati spiritual di sini. Ini apa? Ini hati jasmani. Fungsinya apa? Menetrasi racun, mengatur sirkulasi hormon, mengambil sari makan. Ini fungsi hati liver. Makanya Pak Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN, pergi operasi ganti hati orang Cina. Dia tetap beriman enggak? Tetap ingat anak istrinya enggak? Ini diganti nggak ada masalah, ini fisik. Yang penting iki ojo diganti, Pak. Saya kemarin habis pulang dari Gorontalo, macam-macam tempat daerah. Ustadz, hati itu di sini. Iya betul, tidak salah, itu hati fisik. Oke, sekarang deh, kan hati sini kan? Oke, orang itu hati bahasa Inggrisnya apa? Hah? Hati itu namanya liver, jantung, heart. Orang itu broken heart atau broken liver? Broken heart atau broken liver? Heart kan jantung, seharusnya kan broken liver. Masalah liver. Orang kalau sakit jiwa dibawa ke ahli penyakit dalam atau ke sini dibawanya? Sini. Berarti apa? Imam Al-Ghazali mengatakan apa jamaah sekalian? Al-qalbu, hati itu ada dua. Kata-kata qalbu mempunyai dua pengertian. Hati jantung segumpal daging berbentuk bulat panjang sebelah kiri, dan qalbu hati dalam arti yang batin, bersifat ketuhanan ruhania yang ada hubungan dengan hati jasmani tadi. Dalam hal ini, dalam kitab Keajaiban Hati, akal berarti hati dalam arti yang batin. Di dalam apa contohnya? Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati ternyata ada dua, ada hati akal, qulubi yaqil, qulub apa arti qulub?
Jamaah, kulub artinya apa kulub? Hati. Yaqiluna akal, hati akal mereka dapat memahami atau telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukanlah mata itu yang buta, tapi yang buta ialah hati yang ini bukan tempat ingat, ini bukan tempat mikir, ini bukan tempat petunjuk. Tutu iki lo, ngerti nggak? Jangan pakai ini, pakai apa? Pakai iki. Ini bukan tempatnya mikir, bukan tempat tunjuk, bukan paham, bukan tempat mengingat. Di mana? Hati akal apa hati dalam dada? Hati. Oke. Berarti penyakit hati tempatnya di mana? Penyakit hati tempatnya di mana? Fi qulubihim. Baca. Walahum. Dalam hati mereka ada penyakit apa? Penyakit jantung ya? Iya, penyakit panu. Dan disebabkan berdusta. Orang berdusta itu pakai hati akal atau pakai hati di dalam dada. Wong ngakali wong iku gawe iki apa gawe iki? Berarti ada berapa hati? Hati dan hati. Orang berdusta itu disiksa Allah. Kenapa disiksa Allah? Penyakit. Kenapa penyakit? Ini mafhum muhalafahnya, orang berdusta itu orangnya sakit hati. Kenapa disiksa? Karena untuk menutupi kebohongannya dia harus bohong lagi. Nutupin takut kebongkar, bohong lagi. Kerjaannya tukang. Orang tukang bohong itu sakit. Bayangkan kalau kalian dipimpin oleh orang yang suka sakit hati, bujuk kerjaannya. Piye ayo? Tatul sapa sing tatul mau? Apa gak terima ta? Hah? Kerjaannya bujuk toh, Pak. Kok iya betul, Pak? Kok kroso? Sopo? Bujuk terus. Akhirnya semua disuruh bujuk. Orang-orangnya disuruh bujuk. Kenapa? Takut kebongkar. Itu orang yang sedang sakit hati. Sakit sini apa sini sakit? Oke, ya kan? Maaf, orang dendam sakit hati enggak? Maaf, orang dendam pakai ini atau pakai ini? Dendam. Orang iri pakai ini apa pakai iki? Dengki, suudzon, ikilah sing sakit. Akibatnya bergetar itu di sini, bukan kepalanya bergetar-getarnya nih, yang ini gedek-gedek namanya nih. Zikir ngene-ngene. Getar itu di sini. Oke, saya tanya. Orang marah, sepakat nah? Orang marah itu apa penyebabnya? Bisa kena sakit hati, bisa kena sakit ya kan? Apa? Asam lambungnya pasti betul. Maka ketika marah itu pakai ini atau pakai ini? Marah. Ini apa ini? Ini apa ini? Hati akal apa di dalam dada marah? Ini marah kan? Asam lambungnya naik, makanya mukanya muka asem. Jamaah, kita lihat. Setan itu melupakan kita dari ingat Allah Subhanahu wa taala. As-setanu jathimun ala qalbi ibni Adam. Setan itu tetap berada di hati anak Adam. Bila dia ingat Allah taala, ya kan? Fa idza kalau taala khonasa, wa idza qafala waswas. Bila dia ingat Allah taala, setan itu singiden, sembunyi. Bila lalai, setan itu bikinnya. Di mana? Ya di sini tempatnya. Iki lho Pak, iki nang kene iki setan iku nang gini. Nah, di mana setan?
Semua di sini. Di hati anak Adam. Di mana? Di sini. Dia lalai, setan itu membisiki. Saya tanya, berbisik itu di sini apa di sini? Mas, ini mas, maju mas. Saya mas. Berdiri. Maaf mas ya, dengan siapa namanya asmane? Rahmat. Oh Mas Rahmat, masya Allah, mudah mendapat rahmat ya. Mas Rahmat, kira-kira kalau setan makhluk halus kan susah dilihat ya? Kira-kira Mas Rahmat, kira-kira ono konco mengajak maksiat, yuk maksiat tuh. Di sini berbisik apa di sini? Maksiat apa maksiat di mana kira-kira bisik? Hah? Di mana? Sini kan? Masa konco ngajak maksiat? Maksiat. Oke, sun mas ya, sun, masya Allah, barakallah fiik. Jelas? Di mana? Sini. Ini penyebabnya, akibatnya di mana? Ini fisiknya iki kena fisiknya. Orang kadang-kadang di sini enggak ikiran. Ingat. Oke, nah lihat ya kan, fisik. Nah sekarang jamaah sekalian lanjut. Nah, barang siapa berpaling wa may ya'shu an dzikril rahman, barang siapa berpaling dari zikir rahman, zikir kepada ar-rahman, nukoid, kami Allah adakan baginya setan, dan saya menjadi sahabat karibnya. Coba, makanya bahasa saya on Allah, off setan, off Allah. Saya ulangi, on Allah, off Allah. Sekarang sedang on Allah apa off Allah? Oh alhamdulillah lagi on. Ya, saya kapan hari ngisi di Sidoarjo. Jadi ada jamaah sebuah masjid kuliah subuh juga. Ustadz, saya nggak terima pernyataannya. Ingat Allah tuh di sini, Ustadz. Ingat Allah, lupa tuh di sini. Saya bilang, Mas, maaf Pak, apa tempat ingat sampai tempat lupa itu beda ya? Ya beda Ustaz. Ini ingat Allah Ustaz, pakai ini Ustaz. Lupa pakai ini. Oh, ingat sama lupa tempatnya beda. Oke. Ada tombol on off kan? Di mana on? On di sini pasti. Off di mana? Sini kan? Kalau on di sini, off misalnya namanya on. Apa? Masa on yang kene off nang kono? Kan on di sini, off di sini. On offnya di mana? Satu tempat, tidak mungkin berpisah. Oke, nah jamaah sekalian. Oke, baik jamaah. Oke, saya tanya, orang bisnis itu ketika dia berbisnis, yang diingat apanya ketika bisnis? Yang jujur, ingat? Yang keras dong, ingat? Iyalah, ingat untung kan? Iya, ingat? Pasti kan? Pasti enggak? Orang bisnis ingat apa coba? Masa ingat rugi, mau rugi? Mau untung. Ketika harus dicabut, maka pandangan matanya ngikutin. Jamaah, maaf, setan itu kalau nggak bisa merubah detik ini, pindah ke menit. Menit nggak bisa, pindah ke jam. Jam nggak bisa, pindah ke hari. Hari nggak bisa, pindah ke pekan. Pekan nggak bisa, bulan. Bulan ke bulan, ganti tahun, sampai nyawa sudah sampai di kerongkongan, dia tetap mengganggu manusia supaya lupa sama Allah. Orang tidak dilalekan oleh perdagangan dan jual beli dari ingat, padahal dagang itu harus ingat. Awalnya apa tadi? Saiki Allah, saya turun iki le. Tadi ngomong apa? Tadi ngomong apa? Tadi ingat untung. Orang tidak dilaikan oleh perdagangan jual beli, ingat Allah, ingat, bukan nyebut. Lah siapa nyebut? Iki piro brambangnya subhanallah, alhamdulillah, 5.000 Allah akbar, la ilaha illallah subhanallah. Susudah piro? 2.000 alhamdulillah, iki piro tarasine? 10.000 alhamdulillah subhanallah, alhamdulillah. Kira-kira ngono terus. Kira-kira nyebut pakai apa? Ingat. Rasanya apa? Alhamdulillah ya Allah, ada utusan. Makasih Allah, engkau utus dia rezeki. Ingat terus, ya Allah,
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sholawat, diingat sholawat itu udah kenapa? Orang lain nggak boleh tahu kita lagi zikir. Bisa nggak zikir pakai ingat? Bisa nggak ingat Allah? Lagi dagang. Maaf, jenengan, mama lagi dagang. Bisa nggak ingat Allah? Ingat anakmu yang sedang sakit. Bisa nggak? Bisa nggak? Lagi dagang jualan, ingat anak lagi sakit. Bisa nggak? Kenapa ingat Allah nggak bisa? Karena kita nggak pernah melatih ingatan itu tak, ya kan? Apa? Mereka takut kepada suatu hari ketika baca hati yang mana? Hati yang mana? Hati dan pandangan mata iki goncang supaya apa? Allah mau apa? Makanya ketika ruh dicabut supaya kau tetap ingat Allah, guncang nanti ingatanmu. Makanya ingat Allah. Kalau tidak ingat Allah, guncang. Makanya kenapa? Karena tidak terbiasa. Tidak terbiasa dia ingat Allah, makanya guncang. Kita lihat filmnya nih. Lihat jamaah. Betul nggak hadis tadi? Lihat. Lihat, begitu datang. Tuh. Kemana matanya? Kemana matanya? Disuruh apa? Supaya ingat Allah di saat terakhir keluar ruhmu itu. Kalau kita tidak terbiasa, habis. Oke? Sekarang saya tanya, jenengan terima nggak kalau zikir itu eling se apa nyebut se? Eling. Jenengan kalau eling mesti matanya ngene. Ingat temanmu. Sopo ya? Mesti gini kan? Iya kan? Si Anu mau undangan nikah anakmu, undang si Iki. Mau si Anu mesti mikir, matanya mesti ke atas. Itu fitrah, alamiahnya begitu. Oke. Nah, lihat. Walaula idza balagatul hukum, maka kalau begitu mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan kamu ketika melihat, dan kami lebih dekat kepada nyawa tapi kamu tidak bisa melihat. Jika dia orang mati termasuk didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh dan serta mau meninggal karena zikirnya kuat, langsung surga itu tampak. Kenapa? Belum dicabut tampak surganya, bahagia. Kalau kalian lihat sekarang di YouTube di mana orang mujahidin Palestina ya, anak kecil mujahidin Palestina matinya kan tersenyum, ya masya Allah ya. Kenapa sih? Dekatnya Allah, tentram. Dan adapun jika dia termasuk golongan orang pendusta sesat, maka dia disambut siraman dan ini belum mati Pak, dibakar duluan, disiram, disambut dengan siraman air yang dingin. Air yang dingin kan? Oh didih, bukan dingin. Dan sudah mati atau belum ini? Sudah mati atau belum? Sakaratul maut. Gimana cara mengingat Allah? Boleh? Boleh nggak? Ini saya maksud teknik. Saya tidak ngajari jamaah lafaz zikirnya enggak, tapi teknik. Tahu teknik? Teknik kita berzikir. Hati di mana? Hati di mana dibersihkan? Di mana? Lihat, lihat. Betul enggak? Setan membisikkan. Berarti setan mengganggu apa? Oke, kita lihat. Setan yang dan tempat angan-angan di mana? Jamaah, tempat angan-angan di mana? Keinginan di mana keinginan? Sini apa sih di keinginan? Ingin. Iki loh. Sudah yakin betul belum Bapak Ibu sekalian? Nah, sungguhnya menimbulkan dan menghalangi kamu dari ingat Allah dan dari sholat. Jelas. Oke, bersihkan sini ya. Oke. Caranya gimana? Jamaah, coba sekarang baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ayo semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Sekarang kalian buktikan ternyata dengan ingatan. Pakai apa? Dengan hati. Hati akal.
qulubun yaqiluna biha, supaya kau faham mengapa orang nyebut Allah tidak ada takutnya, karena dia tidak pakai ini, nyebut tok tapi ikine hati akalnya nggak jalan. Jelas? Oke. Dengan apa? Gimana membersihkannya Ustaz? Jamaah, barang siapa yang baca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan 1 kali Al-Quran kan? Iya, kan Al-Ikhlas itu kan sepertiga Al-Quran kan? Maka jamaah baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, Al-Fatihah 1 kali. Loh Ustaz, kok Al-Fatihah di belakang? Iya, karena ini kan ayat-ayat ruqyah, dibersihkan dulu dengan ayat ruqyah ini, baru jenengan baca Fatihah. Cara bacanya gimana? Cara bacanya baca dalam mulut. Oke, ya, baik. Ayo jamaah sekalian belajar ya. Loh, serius mau nggak nih? Mau nggak sampai ke tekniknya? Jamaah serius mau? Mau. Oke, jenengan ayo sama-sama jamaah sekalian. Amin. Baik, jamaah, saya tanya, terasa nggak? Jadi zikir itu kenapa? Bersihkan dulu Pak, yang di sini bersihkan, bukan ini. Karena setan itu mengganggu ingatan kita ke Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ganggu banget Pak. Di mana? Di sini. Oke. Nah, sekarang jamaah sekalian, gimana kedua dari bersihkan? Sekarang ingat Allah. Gimana tekniknya ingat Allah? Zikrullah itu gerakan mengingat. Jamaah, saya tanya, di sini, di bagian mana otak kita tempat ingat itu? Di belakang, otak kecil apa otak besar? Otak kecil kan? Oke. Jamaah sekalian, Allah, ya kan? Jamaah, ingat aja. Pegang belakang, pegang dulu belakang, pegang, lepas. Ingat Allah situ, terus tunduk, berusaha untuk ingat Allah, ingat apanya. Mohon maaf, ini yang jadi, yang Bapak Ibu, maaf, yang menjadikan satu micu. Ya apa ingat Allah itu seperti apa? Ingat jeruk, ayo nyebut jeruk, ayo cuma jeruk, ayo nyebut semua jeruk. Ada nggak gambar jeruk? Jeruk, ada nggak jeruk sini? Apel, ada apel enggak? Begitu ingat apel, jeruknya kan hilang, betul kan? Apokat, begitu apokat, jeruk apelnya hilang. Sepeda motor, ada nggak sepeda motor? Yang lainnya hilang, tahu nggak? Begitulah tekniknya setan mengganggu jamaah dalam sholat. Ingat ini, ganti, ingat ini, ganti. Terus dia bermain, ingat itu. Betul enggak? Betul enggak? Sehingga sholatmu, kenapa dalam sholat ingat Allah nggak bisa lama? Setan tahu ibadah yang pertama di Sabtu sholat, maka dirusak sholatnya. Kalau sholatnya baik, semua ibadahnya diterima, betul? Sholatnya ditolak, tolak semua, maka rusak pertama, ibadahnya dihancurkan. Dengan apa? Sholat. Ingat nggak teman SD? Ayo, ingat sekelas. Apal? Semua? Sekelas. Ayo, seberapa teman sekelasmu? Apal? Hah? Luar biasa. Teman TK? TK? SMP? KB? SMA? Ayo. Apa mesti golek yang ngene? Si anu. Betul enggak? Oke. Sekarang saya tanya,
Oke. Maaf. Saya tanya. Ingat anakmu? Ada gambar anak? Ada nggak? Ada. Sekarang saya tanya, coba kalian coba ingat. Sekarang saya Abdul Aziz, bagi saya nemu Abdul Aziz. Ada nggak bayangan gambar Abdul Aziz di sini? Sebelum Allah berfirman kun, apa sudah ada ciptaan? Sudah ciptaan? Sudah ruang? Ada waktu? Ada? Nggak ada. Berarti apa? Nggak ada apa-apanya. Kan? Tidak ada satupun yang serupa dengan dia. Berarti jamaah sekalian, begitu ingat Allah, apa yang tarik jamaah sekalian? Langsung coba ingat orang tuamu. Ada? Ada kan? Oke. Ingat anak? Ada? Coba begitu ingat Allah, coba panggil Allah. Ada gambar? Ada bentuk? Ya enggak ada. Kenapa? Fitrahnya manusia itu ingat Allah. Begitu ingat Allah, bersih. Enggak ada apapun yang bisa masuk. Laisa kamitslihi, tidak ada satupun yang serupa dengan dia. Maka tahu apa? Sungguh segala sesuatu ada pembersihnya, dan sungguhnya pembersih hati adalah ingat Allah. Ingat. Begitu ingat Allah, betul enggak? Ada bayangan? Ada bentuk? Ada rupa? Ada gambar? Enggak mungkin ada. Masya Allah. Hei jamaah, tidak mungkin Allah menurunkan agama ini supaya orang susah mengenalnya. Tidak mungkin. Mudah ingat Allah tuh mudah, tapi kita tidak mau melatihnya. Maka lihat, fadhkuruni azkurkum waskuruli wala, ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat. Bukan ingat nama. Jamaah, bukan ingat nama. Ingat apa? Ingat Allah. Allah bersih. Coba panggil lagi dengan ingatan. Tidak ada gambar, tidak ada bentuk, tidak ada apapun apa. Ini langsung bersih. Itu fitrah. Maka dawuh Rasulullah, segala sesuatu ada pembersihnya, dan pembersih hati adalah ingat. Begitu ingat Allah, langsung bersih nggak ini? Bersih kan? Jenengan kalau mak kalau lagi marah sama suami, duduk nunggu ingat Allah, lama-lama turun, muncul sayangnya. Bapak Ibu, pernah nggak dikhianati orang jenengan? Pernah dikhianati? Jamaah, bapak-bapak pernah dikhianati orang nggak? Pernah. Dan ingat ya, yang mengkhianatimu kan bukan orang jauh kan? Orang siapa? Suami. Boy, sendi bojone kira. Suami, anak, tetangga, teman. Jamaah, begitu lagi benci sama anak yang mengkhianatimu, kerja nggak ini? Ngamuk. Kerja nggak ininya? Kerja nggak? Orang dendam itu kerja nggak ininya? Mikir nggak yang dia dendam? Mikir nggak sakit hati? Kerja nggak? Ini tahu nggak jamaah? Kita hidup ini, kata Allah, ya alladzina amanu dzkurullaha katsiran, hai orang beriman, ingat Allah sebanyak-banyaknya, bukan ingat sakit hatimu sebanyak-banyaknya. Maka coba jamaah, bila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, ingatlah sebagaimana atau sampai. Makanya jamaah, mohon maaf, ketika saya bimbing jamaah mereka berangkat umroh haji, maka diantara materi yang sampaikan itu materi tentang ma'rifatullah dan materi tentang zikrullah ini. Kenapa? Karena orang pulang haji, jamaah, tujuannya apa sih? Tujuannya orang pergi haji, pulang ibadah haji umroh ngapain? Ingat Allah. Pulang haji ibadah nggak ingat Allah, eman pak umrohnya, eman hajinya. Kenapa? Ya Allah, itu yang saya tulis
dalam buku Berhaji pada Allah. Ada saya bawa bukunya. Baik, ingat baik jamaah sekalian. Oke, semua duduk. Sedikit lagi jamaah sekalian, kita buyar kurang 15 menit ya. Jamaah, ikhlas jamaah. Kirimkan Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walaupun dia di alam barzah, tapi rasa dekat itu ada. Kebaikannya, kasih sayangnya, cintanya, terus itu yang kau ingatkan. Ya Allah, ya Allah. Jamaah, ungkapkan kalimat cintamu. Ya Allah, izinkan aku mencintaimu, izinkan aku menyayangimu, izinkan aku merindukan engkau ya Allah. Jamaah, sampaikan dengan bahasamu. Jamaah, kemudian kau ingat Allah, sampaikan bahasamu. Nah, setelah ingat ini jamaah sekalian, sekarang Bapak Ibu baca Fatihah, tujukan kepada Allah yang kau ingat. Begitu Bapak Ibu kau baca surat cinta, yang kau ingatkan yang ngirim surat. Sekarang Bapak Ibu baca Fatihah, ditujukan pada Allah yang diingat dengan zahar, ya kan? Semua bacaan ya, ingat dulu baru takbir. Ingat Allah Akbar, ingat Alhamdulillahirabbil alamin, ingat Ar-Rahman Rahim, ingat Maliki Yaumiddin. Allah, ingat ke Allah. Warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Terus pertahankan ingatannya, enggak kemana-mana. Subhanallah. Terus tujukan ke Allah. Kau duduk tahiyat akhir, Allahu Akbar. Ingat, sehingga suatu saat ketika kita diambil pulang, posisimu ingat. Kita nggak pernah melatih selama ini. Dikira zikir itu mesti nyebut, enggak. Zikir itu jaga ingatan ke Allahnya. Jaga. Lagi duduk, daripada ngelamun duduk, bisa nggak ingat Allah? Ya Allah, jamaah sekalian, rahmatnya turun, petunjuknya turun. Makanya tolong jaga ingatan ke Allah itu, ya kan? Baik, saya kira cukup. Mohon maaf kira kelebihan waktu kepada Pak Roni, ya kan, Abah Roni dan semua peserta jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu. Cukup ya. Saya mohon maaf kurang lebihnya demikian. Mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah wa ridho wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.